Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini akan meresum materi yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan UIN Malang, Bapak Fatah Yasin. Bahwasanya Bapak Fatah Yasin mengatakan, mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah, berpikir yang luas, serta keagamaan yang tinggi. Selain juga harus berperilaku positif dengan tampil gaya khas UIN Malang, berbicara dengan sopan dan berperilaku sopan. Mahasiswa harus kreatif, selalu tampil di tengah masyarakat dengan berbagai macam kreativitasnya. Maka ada unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut dengan UKM untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa, berfungsi untuk mengembangkan mahasiswa. Mahasiswa harus kreatif, selalu tampil di tengah masyarakat dengan berbagai macam kreativitasnya. Maka ada unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut UKM untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa. UKM berfungsi untuk mengembangkan mahasiswa bersifat akademik dan non-akademik. Akademik diperoleh dari ajang lomba, ilmiah, konferensi, olimpiade, teknologi, sains. Mahasiswa harus memenuhi SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang dikonferensi jadi SKIP, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sebagai syarat kelulusan. Selain itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui Senat UIN ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas melalui HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sebagai penutup, Pak Wakil Rektor 3 memberi semangat, motivasi, dan dorongan pada mahasiswa untuk mengenali kampus maupun organisasi. Kali ini saya akan meresum materi yang telah diberikan oleh Bapak Isrokun Najah selaku Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan. Bahwasanya Bapak Rektor berkata, dari laporan rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2021-2022 bahwa peminat kampus UIN ada pada angka 78.430. PBAK UIN Malang merupakan acara pengukuhan mahasiswa baru di UIN Malang sebelum resmi mengikuti kegiatan akademik dan menjadi lulusan kebanggaan UIN Malang. Sasaran strategis UIN Malang. Pertama, komitmen kampus UIN Malang tahun 2021 fokus pada pengakuan dan reputasi internasional. Kampus UIN Malang diminati dengan berbagai macam penjuru negara. Terhitung terdapat 39 negara yang ingin bergabung menjadi salah satu mahasiswa UIN Malang dalam acara PBAK 2021. Terdapat 10 orang dari berbagai negara yang mengikuti acara PBAK 2021. Yang kedua, penguatan dan peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kampus UIN Malang masuk 10 pereputasian internasional perguruan tinggi di kelas dunia. Ketiga, kerjasama yang dibangun minimal 5 industri besar perusahaan multinasional dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan magang di perusahaan multinasional dan banyak mahasiswa lulusan UIN Malang yang diminta untuk melanjutkan bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. UIN Malang juga bekerja sama dengan BUMN dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan aset. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk pertukaran dosen.
UIN Malang sedang mengembangkan program studi terakreditasi unggul. Sudah hampir 84% program studi yang sudah unggul versi dunia. Untuk pengembangan kelembagaan UIN Malang di beberapa fakultas, diantaranya Sains dan Teknologi, membuka prodi Teknik Mesin Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Statistik, Ilmu Komputer, Fakultas Agri-Teknologi Pertanian, Agri-Teknologi Perikanan, Humaniora, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Ilmu Sastra, Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pengembangan IAAT. Untuk S2, diantaranya Manajemen, Teknologi, Matematika, Psikologi, Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum Pendidikan, Ilmu Apoteker, dan Spesialis Manajemen, Akuntansi, IAAT, Pendidikan Dasar. Untuk S3, Informatika dan Biologi. UIN Malang sudah terdapat pengawasan dari LP3M dan terverifikasi Halal Center. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengenalan organisasi mahasiswa UIN Malang 2021. Yang pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Dema periode 2021, Farhan Adi Purwosadi, jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Wakil Ketua Dema periode 2021, Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi Fakultas Psikologi. Dema ialah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Fungsi Dema: pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, melaksanaan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Kementerian Dema Universitas. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja prioritas periode 2021, Sahabat Desa, Sapa Sekolah, Program kerja sosial, hukum, dan politik. Organisasi mahasiswa yang kedua, Senat Mahasiswa Universitas. Ketua Senat Universitas 2021, Muhammad Adib Fanani, jurusan Agama Islam 2021. Sekretaris Jenderal Senat Universitas 2021, Ahmad Ilmi Fakultas Humaniora. Senat Mahasiswa adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan dan peraturan organisasi di universitas. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA: mengawasi, mengontrol Dema universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Dema, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden, mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mendata untuk pelaksanaan Pewilya, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti
mengikut sertakan dalam pembahasan, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Komisi SEMA. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, diketuai oleh Abdul Bar Musyid. Komisi B, Komisi Organisasi Kemahasiswaan, diketuai oleh Hafid Ahmad Fahmianto. Komisi C, Administrasi dan Keuangan, diketuai oleh Mailadatul Mufalihah. Komisi D, Informasi dan Komunikasi, diketuai oleh Ardi Zarhan Lillahi Ramadhani. Ini saya akan menyampaikan materi bertemakan Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid. Kondisi negara masih pandemik. Pandemik ini belum melandai. Hari ini telah melandai. Problemnya sampai detik ini belum ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Jumlah kasus dunia 216 juta. Total kasus 4,49 juta meninggal dunia. Jumlah kasus di Indonesia terkonfirmasi 4.066.404. Kasus aktif 227.128. Meninggal dunia 131.372. Sembuh 3.707.805. Kunci mengendalikan pandemik yaitu vaksin, dipercepat agar terjadi herd immunity, disiplin protokol kesehatan. Tingkat pemahaman tentang virus COVID-19 dan protokol kesehatan rendah menjadi tantangan Indonesia. Dampak COVID-19. Efek pandemi bukan hanya kesehatan masyarakat, melainkan juga dengan ekonomi di Indonesia menurun. Daya beli masyarakat menurun. Hilangnya pekerjaan, banyak orang stres. Angka putus sekolah naik, anak harus bekerja, kekerasan pada anak meningkat. Kemalasan belajar meningkat. Kebijakan di sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi, bantuan uang kuliah tunggal, rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. 3. Kekuatan dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar. 6. Komponen kolaborasi hexahelix, komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, mahasiswa, partai politik, media massa. Peran peluang UIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosioteknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul, mempunyai keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, peduli sosial. UIN menuju world class university. Excellent in search, internationalization, student, scholar, and faculty from abroad. A taken undergraduate body. Quality of teaching within institutional collaboration. Saya akan menjelaskan materi dari Bapak Basri Zain yang bertemakan moderasi beragama di NKRI. Variety of attribution to Islam. Yang pertama, 2 arus besar, Sunni Islam versus Syiah Islam. 2. Sociological labeling, Islam atau Muslim liberal, sekuler pragmatis, modernis tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. The most contemporary labels, moderate in Islam and Islam Nusantara. Apa itu moderat Islam di Indonesia? Definisi moderisasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Secara terminois, pemahaman atau praktek keagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawasun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis,
Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Legal Opinion of the Jurists and Muslim Scholars. Konteks modernisasi di Indonesia. Modernisasi relevan dan urgent di Indonesia. Karakter Islam sebagai agama Rahman lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Middle Eastern and Global Issue. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dengan politik global, baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, political despotism and hypocrisy. Pesan Bapak Basri Zain kepada mahasiswa UIN Malang. Pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.